saja ya. Yang lain masih di jalan. Kita masuk ke bab baru ya, yang logika digital, ke bagian menyederhanakan rangkaian logika. Jadi di bab sebelumnya kita ada bisa menyederhanakan secara aljabar ya. Di aljabar itu kalau sampai 3 variabel saja yang kita sederhanakan, maka dibutuhkan sampai 4 cara ya. Nah, baru yang mana yang paling sederhana itu yang kita ambil gitu ya. Tapi kalau hanya menyederhanakan saja itu ya kurang satu saja udah lebih sederhana namanya ya. Tapi nanti kita tujuannya adalah tidak bisa lagi itu disederhanakan, beli mentok gitu ya. Artinya apa? Udah paling irit komponennya. Untuk variabel-variabel yang jumlahnya banyak, kita akan susah nanti untuk memfaktorkannya. Kalau memfaktorkan itu hanya 2 variabel kan, yang penting ada yang sama, ada yang berlawanan, gitu ya. Itu yang syaratnya. Nah, kalau variabelnya banyak itu akan menyusahkan. Nah, nanti ada caranya. Ya, caranya nanti dengan peta nanti apa namanya ya. Kalau dengan kemarin kita secara aljabar. Jadi aljabar itu adalah pertama kita lihat ada variabel yang sama. Kalau tidak ada yang sama, udah pasti dia bisa disederhanakan. Kemudian bukan yang sama saja ya, nanti ada juga enggak yang berlawanan. Baru dia, kalau dia salah satu keduanya itu terpenuhi, bisa dia disederhanakan. Kalau tidak, ya tidak. Nah, kalau dengan peta nanti akan kelihatan, karena di peta ya, oh ini nggak bisa jauhan gitu ya. Tidak berdekatan, udah langsung dia tidak bisa disederhanakan. So, kelihatan kalau peta dia langsung secara visual ya, kalau secara aljabar kita harus hati-hati. Asal membuat petanya benar nanti ya. Untuk menyederhanakan itu, jadi jika suatu tabel kebenaran ya, tabel kebenaran itu adalah variasi dari kombinasi input untuk suatu output tertentu ya. Nah, jika ada suatu tabel kebenarannya, isinya ya, dan kombinasi input. Jika 2 input berarti ada, jika satu input ada 2 kemungkinan, 2 variabel, 2 variasi. Jika 2 input ada 4 variasi. Jika 3 input 8 variasi. Jika 4 input 16 variasi. 2 pangkat N ya. N1 berarti dia 2. N-nya 2, 4. N-nya 3, 8. N-nya 4, 16, dan seterusnya ya. Itu kita coba nanti sampai 5 variabel. Nah, itu secara aljabar akan sangat menyulitkan ya. Butuh waktu lama. Nah, jika tabel kebenaran diketahui, maka akan kita peroleh persamaan booleannya masing-masing. Nah, jika suatu persamaan booleannya dapat, maka persamaan itu dapat disederhanakan. Dapat ya, tapi tidak semuanya bisa. Dia dengan ketentuan. Jadi dia bisa disederhanakan jika memenuhi ya. Ya, jika suatu persamaan boolean atau bol itu dapat disederhanakan, dibentuk yang lebih sederhana, maka kita akan dapat rangkaian yang juga akan lebih sederhana dengan komponen yang lebih sedikit dengan hasil yang sama. Karena itu hasilnya harus sama dengan persamaan asalnya. Kalau dia berbeda satu saja, berarti dia itu bukan sederhana. Nah, pada bagian ini kita akan
menggambarkan jaringan AND dan OR. Ya. AND dan OR. Kemudian untuk mengubah nanti tabel kebenaran ke dalam peta Carnot. Jadi peta kebenaran peta Carnot dulu. Nah, setelah kita membuat peta Carnot, baru kita nanti bisa menyederhanakan. Minggu depan kita ini kan ya. Sampai hari ini kita gimana membuat petanya dulu. Jadi hasil kali fundamental. Ini tidak semuanya ya, dari peralatan digital itu ada sinyal terkonven atau tidak. Kalau tidak ada berarti kita tambahkan dengan not. Ya. Contohnya jika ada variabel A dan B, maka terdapat juga komponen-komponen komplement daripada A komplement dan B komplement. Jadi ya. Dikombinasi kemarin kan. Jadi kalau ada satu A saja berarti dia inputnya A dan A komplement. Kalau B saja B dan B komplement. Kalau AB, nah pasti bisa A, B, kemudian A komplement B, A komplement B, dan A komplement B komplement. 4. Kombinasinya nanti ya. Ini 2 sinyal input. Sama tabel kebenarannya nih. Jadi nanti input outputnya nanti tergantung dari rangkaiannya ya. Tabel kebenarannya 00, ada di input ya, 00, 01, 10, 11. Jadi di sini dia untuk 00 berarti adalah sinyal komplementnya. Kebanyakan kita gunakan itu ya. Jadi dia A komplement, B komplement. Nah, jika dia 01, berarti yang komplementnya hanya A. Nah, ini saja jadi ya. Kalau yang ini, dua-duanya komplement. Sedangkan B-nya tidak. Jika 10, yang komplementnya B, A-nya tidak. A komplement, A, B komplement. Jika 11 ya tidak ada yang komplement. Inilah ini disebut nanti hasil kali fundamental. 2 input itu ya. Kalau 3 ya berarti ada 8. Hasil kali fundamental namanya ya. Berarti outputnya apa? Ini langsung dari rangkaiannya nanti ya. Ini apa? Ada rangkaian 2 input, kita tidak membutuhkan dulu rangkaiannya kita. Black box lah istilahnya rangkaiannya ya. Ini dari inputnya nih. Jadi dia kalau 00 itu berarti dia komplement. 01 A komplement B. 10 A B komplement 11 A B. Itu hasil kali fundamentalnya. Jika 3 sinyal input ya sama ya. Berarti dia ABC. Berarti ada 8 kemungkinan. Jadi jika A BC-nya 0 berarti A komplement dikali B komplement dikali C komplement. N kan ya. Ini baru masing-masing nih ya, ini masing-masing. Ya, ini masing-masing. Masing-masingnya baru ya. Masing-masing. Jadi yang ini apa? Nah, itu nanti tergantung dari output. Ini baru masing-masing. Pada saat 00, 01, 10, 11. Hasil kali fundamentalnya ya. Nah, ini juga sama. 00, 01, 010, 011 dan seterusnya. Ini hasil kali. Jika 0 berarti dia ada komplementnya. Jika tidak 0 ya 1 berarti dia variabel itu sendiri. Namanya sini 0 semua berarti tidak digabung semua ini ya. Ini masing-masing A-nya komplement dikali B-nya komplement itu akan berbeda. A, B, C dikomplementkan. Ini tidak sama ya, tidak sama dengan ya berarti namanya A. Ya. Ini jangan di ini kan ya. Itu kemarin ada yang UTS yang itu bisa gunakan gerbang NAND itu ya. Nah, ini dia. Nah, ini tidak sama dengan ini. Ini kalau kita jadikan ini dia ada samanya tambah deh kan. Kalau kita masing-masing dia jadi tambah. Ini tidak sama. Ya. Jadi hanya A-nya saja baru dikali dengan B. Makanya saya kasih tik ya. Ini tidak sama. Ini juga AB dikomplementkan tidak. Hanya A komplementkan dulu baru dikalikan dengan B yang dikomplementkan baru dikalikan dengan C. Ini dibalik dulu A, dibalik dulu B, dibalik dulu C baru masuk dikalikan. Ini dibalik A dan dibalik B. Berbeda ya. Kalau ini kan kelihatan jauhnya ya. Jelas ya. Ini A saja, B tidak, C saja. Ini nih, dekat-dekat sini. Ini dipisah ya, dipisah. Ini 3 variabel. Ini kita belum tahu hasil ininya ya. Ini masing-masing baru. Masing-masing untuk 00 sampai 11 ini dia persamaan. Nah,
Kalau kita tidak tahu outputnya, ya gitu ya, berarti ya persamaannya ini. A komplemen, B komplemen, ditambah A komplemen B, ditambah A, B komplemen, ditambah AB. Ini semuanya. Walaupun kita nggak tahu. Nah, nanti kita akan menggunakan outputnya yang satu saja nanti. Tidak semua output. Ini diterangkan. Menghasilkan output satu. Ini di jumlah hasil kali tadi. Kalau tadi kan masing-masingnya. Baru hasil kalinya saja ya. Hasil kali A, B, C. Kalau 00 ya A komplemen B, B komplemen C, C komplemen. Jika satu semua berarti A, B, C. Masing-masingnya. Ini adalah hasil kalinya, maka hasil kali fundamental. Ini jumlah hasil kali. Dari hasil kali tadi kita jumlahkan. Nah, yang dijumlahkan tidak semuanya. Orkan ya, dijumlahkan dengan diorkan. Diorkan adalah untuk output yang satu saja. Tidak semua ya. Untuk output yang satu saja. Kalau tadi kan ada yang 3 variabel, ada 8 ya, tidak semua. Makanya nanti dari ini, dari rangkaian tersebut, mana outputnya yang satu. Baru bisa kita sederhanakan, tidak semuanya. Ini contohnya. Contohnya ini tadi, ini sudah dapat kita hasil kali fundamentalnya kan. Umpamanya di sini yang output satunya adalah pada saat 10 dan 11. Ini hasil kali fundamentalnya. Nah, ini nggak perlu kita buat, yang 00. Hasil 0 nggak perlu kita buat, yang hasilnya 1 saja. Nah, 1 berarti dia A, B komplemen, kemudian A, B. Kemudian baru kita jumlahkan. Sehingga dia akan didapatkan. Sedangkan A komplemen, B komplemen tidak. A komplemen, B tidak. Jadi dari 4 ini tadi, kita balik ke belakang sedikit. Nih, dari 4 ini, yang 2 belakang ini aja yang outputnya 1. Ini contohnya ya. Contohnya hanya 2 yang kita jumlahkan, tidak semuanya. Jadi yang kita jumlahkan adalah AB komplemen ditambah dengan AB. Nah, ini dia. Sedangkan A komplemen B komplemen tidak. A komplemen B tidak. Jadi hanya ini saja. Nah, dari sini nanti baru, nah kalau 2 variabel kita tidak perlu pakai peta, langsung kelihatan kan. Ini bisa diterangkan apa? Ada A yang sama dan B berlawanan. Udah, bisa diterangkan. Dapatnya hanya menjadi A saja nanti. B ditambah B komplemen dapatnya adalah 1. A kali 1, 1 ya. Di sini dari sini, nah dari 4 tadi kan 4 kurangnya 2. Hanya yang output 1 saja, ini output 1, ini output 1. Yang output 0, A komplemen, B komplemen tidak masuk. A komplemen, B tidak masuk. A, B komplemen masuk ke jumlah. Kalau itu 3 ya, jumlah 3-3-nya. Ini dia dari hasil kali fundamental, kemudian dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang outputnya 0. Jadi dari tabel kebenaran kita harus tahu dulu outputnya rangkaian tersebut. Jika 00 outputnya apa? Jika 01 outputnya apa? Jika 10 outputnya apa? Jika 1 outputnya apa? Itu dari rangkaian ya. Kemudian kan kita dari rangkaian atau dari gerbang dapat output kan? Output 1 dapat. Kalau output 2 ya masing-masing dibuat seperti ini. Umpamanya satu rangkaian outputnya ada 2. Seperti kemarin. Ada aritmatika ya, penjumlah dan pengurang atau penyebab. Itu kan ada outputnya 2. Satu bawaan, satu hasil kan. Itu duanya di ini kan. Jumlah sendiri, hasil sendiri. Itu baru bisa diserahkan. Ya bisa digabung-gabung ya masing-masingnya. Karena outputnya ada 2 kan ya, output 1 yang saja. Contoh lagi, yang 3 variabel. Variabel berarti ada 8 kemungkinan ya. 8. Ternyata yang output satunya ini dari suatu rangkaian ya, contohnya aja nih ya. Rangkaian. Hanya ini yang outputnya 1. Kemudian yang nomor bawahnya enggak nih lagi. Karena yang 2 terakhir ini outputnya 1. Jadi yang itu saja yang kita jumlahkan hasil kali fundamentalnya. Kita buat dulu hasil kali fundamentalnya. 0, 1, 1 berarti A komplemen B, C. Kemudian yang berikutnya ini tidak, 0 nggak dipakai. 1, 0, 1 berarti A, B komplemen, C. Ini 1, 1, 0 berarti A, B, C komplemen. Ini semua 1 ya. Baru kita jumlah. Nah ini 4 nih. Ini kalau 4 ini nanti kita bisa sama dengan 3 dia nih ya.
ada 4. Kalau secara aljabar, ini dulu, tapi ini dengan ini. Ini difaktorkan ya. Kelompok pertama dengan kelompok kedua. Ya kan? Kelompok pertama dengan kelompok kedua, berarti ketiga dengan keempat. Yang pertama. Kemudian kelompok pertama dengan ketiga. Berarti yang kedua dengan keempat. Kelompok pertama dengan keempat. Berarti sisanya kelompok ini. Ada 4 cara kan? 1, 2, 3. Ini dengan ini, 1. Ujung dengan tengah ini 2. Kemudian ujung dengan ujung tengah. Ada 3 ya, ada 3. Nah, ini nggak perlu ditambah karena dia sudah bulat ya. Bilangannya bulat, ada 4 kan? Kalau 3 baru bisa tambah. Kalau 5 baru bisa ditambah 1 yang sama ya. Ini 3 tidak bertambah. Kalau yang D3 dia bisa 4 kan? Ini dengan ini sisanya. Ini dengan ini sisanya. Ini dia. Nah, harus mana yang paling sederhana. Nah, ini kan baru 4, apalagi nanti yang banyak. Cari yang sama, cari yang berbeda. Ini kita nanti belum ya. Jadi kalau kita lebih dari 2, itu sebaiknya kita gunakan peta. Nanti kalau dari peta itu dia lebih mudah. Kalau 2 variabel nggak perlu kita petakan, bikin repot. Seperti yang tadi ya. Ini nggak perlu kita. Nah, yang ini. Ini nggak perlu kita buat petakan loh. Itu apa? Hanya 2 variabel kok, 2 kelompok variabel. Ini ada nggak yang sama? Ada A. Ada nggak yang berbeda? Oh, B ya. Ini kan sama dengan A-nya kita keluarkan kan? Nah, tapi yang dalam kurungnya adalah B komplement dengan B gitu kan? Sama. Ini kan kalau kita kalikan lagi dia sama dengan aslinya kan? Sama dengan rangkaian aslinya. Nah, kalau di sini masih sama. Ini ada N, 2N, 1 OR, 1 NOT. N2, 2, 1 OR, ada 3, 1 NOT, ada 4. Kan? Terus ini juga OR 1, N1, NOT 1. Ini sudah sederhana nih, kurang 1 nih. N-nya hanya 1. Ini N-nya 2. Ini apalagi? B dengan B komplement sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Jadi, ini dapatnya 1. Pada saat B-nya 0, ininya 1. 1 tambah 0 ya, di-OR kan, 1 OR 0 ya 1. B-nya 1, ininya yang 0. 0 tambah 1 ya 3. 1. Makanya A dikali 1 sama dengan A. Jadi artinya apa ini? Input dengan output sama, berarti dia kabel saja. Tidak perlu kita nih ada gerbang. Tadi ada 2 gerbang N, 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT. Ternyata kita tidak perlu kalau kita sudah hasilnya hanya kabel saja, A saja. Nah, itu dia. Ini ekstrem ini. Nah, contoh ekstrem ya. Bisa disederhanakan seperti itu. Nih, kalau yang 4 itu baru 3 saja sebaiknya kita gunakan peta ya. Karena dia nanti ini banyak dia bisa 4 persamaan ya. Cari yang paling sederhana. Ada dia jadi gerbang lain malah kan. Nah, susah. Ya. Ini kan hanya N or not ya. N or not. Gerbang dasar. Kemudian ini untuk rangkaiannya ada jaringan N dan OR ya. Ya kan jadi N dan OR saja. Apa not kalau dia sinyal kekomplemennya ada. Kalau tidak ada, ya kita buatkan dengan gerbang not. Apa sinyal kita hanya 1. Pokoknya ini yang ada 2 sinyalnya ya. Sinyal A dan sinyal. Ini dari sinyal generator atau dari OR ya. A, B. Ada A komplement, ada B. Kalau tidak, ya kita gunakan nanti gerbang not yang komplemennya. Nah, kalau kita sinyal kita 1, nah kita gunakan untuk komplemennya, kita gunakan not. Nah, kan di sini di A, kemudian di sini dia ini A, ini B-nya di komplement dulu. Nah, kan di bawahnya tidak. Ya. Ada 2. Nah, kalau kita tidak ada sinyal komplement seperti ini, A komplement, B komplement, berarti dalam satu sinyal itu ada dalam satu output dari sumber tersebut ada 2. 1 ada tegangan, satunya tidak. Kemudian yang keduanya juga ada satu B-nya, satu tegangan, ada tidak.
Nah, kalau hanya ada tegangan saja, tapi yang satu lagi dia kita gunakan not jika dia diperlukan. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian penyederhanaan sejak lebar. Ini udah kita bahas sebelumnya. Kita bahas sebelumnya ya. Ini kita review sedikit. Yang syaratnya jadi konfaktoran. Ya. Jadi ya, faktoran. Ini yang penting. Secara lebar ya. Ini jika memungkinkan. Mungkinnya apa? Jika ada variabel sama atau ada yang berlawanan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Ya. Tapi dia tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, kalau di peta nanti dia akan kelihatan dia berjauhan. Kalaupun berdekatan dia bukan sejajar atau vertikal atau horizontal, tapi dia diagonal. Itu tidak bisa disederhanakan. Contohnya, tadi kita ambil tadi. A, B komplement, hasil dari ini nih ya, dari dua input tadi, dua input kemungkinan, berarti ada yang outputnya satu. Output satu ini A, B komplement AB tadi contoh tadi ya. Nah, ini A-nya kita keluarkan. B-nya masuk dalam kurung, B komplement B. B dengan B komplement jadi satu. A kali satu ya A. Nah, ini contohnya. Nah, jabar. Ya. Dari rangkaian ini tadi, ada dua gerbang N, satu gerbang NOT, satu gerbang OR. Ada 3 IC. 4 gerbang, 3 IC. Karena ini ada sama ya, 1 IC. Dia bisa digantikan dengan hanya kabel saja. Input B-nya nggak pengaruh. Jika A-nya 1, ya outputnya 1. Jika A-nya 0, bisa dibuka tabelnya. Nah, kita lihat ininya tadi. A ditambah AB. Kita lihat simulasinya. Nah, A ditambah AB ya. Kita lihat sebentar. A B komplement. Benar nggak? Iya. A B komplement ya. A B komplement ditambah AB ya. Kita berikan sebentar ya. Nah, ini secara faktor tadi ya, secara faktor ya, secara faktor. Nah, saya tampilkan ya. Share. A, B, ya, B kok dikomplementkan, ya, ini AB. Ini AB, ini AB komplement. Gitu ya. Katanya sama dengan hanya kabel saja gitu ya. Nah, kita buktikan. Gitu ya. Saat 00, pokoknya harus sama. 00, hasilnya 0 ya. Harus 1 ya. 01. 01. Hasilnya 1. Ini A kan berarti A ya. A-nya 0 dia 0. A-nya 1 dia 1. Sekarang pada saat B-nya 0 itu 0 ya, sama. B-nya 1 tetap nggak berubah. Berarti B nggak pengaruh nih. B mau berapapun B dia tidak pengaruh. Pada saat A1, 1 B-nya 0, dia juga tetap 1, 1 dia juga 1. Jadi B-nya tidak ada gunanya. Nah, artinya ya. Tapi dia hanya cuma kalau A saja nggak ada B-nya ya sama dengan kabel saja. Itu dia. Seperti dari penyederhanaan yang sederhana kali ya. Penyederhanaan secara aljabar ya. Secara aljabar. Itu kita gunakan adalah pada saat ininya variabelnya cukup 2 ya. Kalau lebih dari 2 sebaiknya kita gunakan
apa namanya peta nanti. Kenapa? Kemarin kita udah coba yang 3 gitu ya. Yang 3 itu kemungkinannya ada 4 cara, baru mana yang paling sederhana. Ternyata ada 3 yang sama ya dari itunya, itu yang paling sederhana. Tapi kalau dengan peta langsung ketahuan nanti. Tapi nanti ada juga beberapa caranya ya, tidak bisa sama semua. Nah, kita coba yang 3 tadi. A komplement B, C komplement. AB, C komplement, AB, C. Komplement B, tunggu sebentar ya. Terima kasih. A, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. Sebentar ya. AB, C komplement. AB, C komplement. Baru ABC. Kita lihat samaannya seperti apa. Kalau gambar ini banyak. Kita sederhanakan dulu. Secara gambar ya, karena kita baru aljabar. Lihat betapa susahnya nanti secara gambar kalau variabel kelompok variabelnya itu banyak. Kalau 2 udah langsung. Dengan peta nanti malah repot. Jadi apa samaannya? A komplement, B, C komplement ditambah AB, C komplement ditambah ABC. Ada 3. Jadi ini dengan ini sisanya ini. Ujung dengan ujung sisanya ujung ini. Ujung dengan ujung sisanya tengah. Bisa ditambahkan salah satu nanti. Pertama nih tadi. Ini kita sisakan. Ya. A komplement B. Ini yang samanya berarti C komplement dengan B ya. Hanya berlawanan. Hanya berlawanan. A dengan ini dapatnya 1. Jadi B C komplement tambah ABC. Dan sama sini adalah hanya B yang keluar. Di dalamnya C, ini C komplement, di sininya AC. Nah ini lihat lagi persamaan yang kemarin persamaan boolean ya. Nah ini dia jika kemarin ada A komplement ditambah AB gitu ya. Ya, itunya B-nya akan menjadi yang samanya akan menjadi lampanya A contohnya kemarin dulu. Kita balik ke ininya ya. Nah, ini sedikit hafal di sini dia. Kemarin ada dia A ditambah A. Samanya ya. Ditambah A. Ya, seperti ini kemarin ya. Nah, ini kan dia sama dengan ada nanti yang kali ya. Ini akan hilang. Jadi hilang ininya nih. Ini kan sama nih, C dengan C komplement. Hilang A-nya. A dengan A komplement dengan A. Hilang B-nya. Nah, C dengan C komplement. Tinggal A ya. Ini hilang. Ini lihat di aljabar. Tinggal ini kan. C-nya tetap. Nah, sama ya. Ini berlawanan. Ini variabel A-nya bebas. Ini Z dengan C boleh. Atau ini A komplement dengan A ditambah Z boleh. Sama sini B komplement B dikali dengan Y ya, boleh. Berarti yang sama. Ini berlawanan. Ininya sama tapi berlawanan kualitasnya. Ini A komplement ini A. Ini B komplement ini B. Ini berarti yang beda ya. C umpamanya nih. Jadi variabelnya bebas. B komplement ditambah B ininya Y umpamanya. Ini hilang. Tinggal B dengan Y. Ya. Nah, ini cukup menghafal sedikit ini. Nih. Nah,
tinggal hilang ininya. C. Kalau di sini C-nya, di sini C komplemennya, ini yang komplemennya hilang. Komplemennya hilang. Cara pertama, di sini udah mulai ada hafalan sedikit gitu ya. Tidak, kita bingung apa nih, dianggap ini sederhana, udah nggak ada lagi kan. Yang ini, yang berlawanan cuma ini kan, bisa ada A. Ternyata dia satu. Yang kedua, kita kalau tadi kan depan ya, sisanya. Sekarang yang sisanya di depan. Ini. Ya. Nih, ini sisanya. Ini yang sama AB, sisanya C. C dengan kosong. Sisanya AB. Ini yang sama adalah hanya di sininya B. Ada B. Ini A-nya berlawanan. B keluar ya, B keluar. Tinggal A komplement C komplement A. Nah, ini kan juga ada yang sama kan? A dengan A komplement ini hilang. C-nya kan hilang. Di sini tadi kan yang ininya bilangnya sini. Yang gabung ya, yang N-nya. Nah, ini komplement kan? Komplement. Tinggal C komplement A sama. C komplement A. Sama ini harus menghafal sama. Ini ya, ininya yang tadi yang komplemennya yang satu ya, C. AC-nya tidak. Ini yang komplemennya duanya yang komplemen, tidak sama. Yang berlawanan ya, yang berlawanan dengan yang satu dia kan. Asal ini sama nih. A ini tidak A. Berpikir sini A, ini C, ini D gitu, D komplemen ya nggak bisa. Cara kedua. Cara ketiganya, yang kita tambahkan. Tambahkan satu. Soalnya ini nggak bisa nih. Ujung-ujung ya. Ujung ini udah kita coba kemarin kan, itu tidak bisa. Jadi ada 4 sebenarnya, satu nggak. Nah ini kita tambahkan salah satu. Sehingga nanti ini ditambahkan dengan ABC. Belakang tadi ini. Ini udah dapat tadi kan? Ini tambah ABC. Nggak boleh dengan diri dia. Jadi sama karena A tambah A sama dengan A kan. Nah, ini depan tinggal ABC kan, tambahkan yang tiga. Yang ini kan 1, 2, 3. Ini nggak mungkin. Ini dengan ini mungkin sama kan. Ini dapatnya tadi, ini keluar A-nya BC. Ini keluar yang sama adalah AB tinggal C. Tinggal AB, ini BC. Ini kita keluarkan B-nya, tinggal C. Sama kan. Ada 4, ya satunya nggak bisa. Nah, itu dia kan, kalau kita secara aljabar. Jadi untuk 3 variabel aja nih, 4 sama ya, 4, 3 dia. 4 variabel dan 3. 3 cara. Baru dapat mana yang paling sederhana. Nah, kalau ini kita kalau tadi kan ini kemudian yang di belakang, kemudian kalau yang ini nggak bisa. Ini dengan ini. Ini aja. Dia dapat eksklusif OR dia nanti. Makanya kemarin dicoba. Makanya tidak disarankan. Kalau mau ya boleh semuanya dicoba. Nah, apalagi seperti ini tadi, kita harus paham. Ini kita coba ya. Nah, ini tadi nanti kita lihat. Benar nggak hasilnya ini? Tadi kan B dikali A tambah C komplemen. B dikali A tambah C komplemen. Yang ininya lagi juga B dikali A C komplemen atau C komplemen tambah A ya, sama. Nah, A tambah B sama dengan B tambah A ya. Kalau kurang tidak, jangan. Nah, ini ya. Tiga sama. Ada 4 sebenarnya, satunya berbeda, maka dia nama gerbang eksklusif OR. Yang tadinya hanya gerbang N, OR sama 0, ini gerbang eksklusif OR. Nah, nanti kita buktikan. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya, sholat maghrib ya. Catat ini dulu. Sekarang kita lanjutkan ya. Untuk dari kita buktikan bahwa persamaan boolean
aslinya dengan yang kita sederhanakan, hasilnya sama. Nah, itu yang penting ya, hasilnya harus sama. Yang tadi sama tiga-tiganya ya. Cara kita B dikali A tambah C komplement atau B dikali C komplement tambah A ya. Sebenarnya ini A komplement B dikali B dikali C komplement ditambah AB C komplement ditambah ABC. Makanya sama dengan B dikali C komplement ditambah A. Atau sama dengan ini AB ditambah, nah ini lebih sedikit. Satu gerbang O, satu gerbang N. Ini dua gerbang N-nya ya, lebih sedikit. Nah, kita lihat simulasinya. Harus, berarti ada 3 ya, ABC ya, berarti ada 8 kemungkinan. 8 kombinasi yang harus semuanya hasilnya sama. Jadi jika 8 kombinasi tersebut ada yang berbeda, ini dia tidak sama. Nah, ini dia yang tadi, ini A, B, C, ini A, B, C komplement, ini A komplement, B, C komplement, sama dengan katanya ini adalah A ditambah A, C komplement. Atau bisa saja C komplement A tambah A. Nah, jangan 3 input, berarti dia 8 kombinasi. Kemudian nanti dari 00 nanti sampai 11 semuanya A komplement B C komplement ditambah AB C komplement ditambah ABC. ABC itu tengah ini ABC. Ini belakangnya tidak ya, hanya ABC ini. Atas. Buktikan pada saat 00 sampai 11. 00 ya. 00. Sama. 00. 001. Sama 0. 010. Sama-sama 1. 011. Sama-sama 1. 100. 100. Sama-sama 0. 101. Sama-sama 0. 110. Sama-sama 0. 111. Jadi semuanya sama, mulai dari 0 sampai 11. Jadi ya, jadi semua kombinasinya sama, berarti artinya A komplement B C komplement ditambah AB C komplement ditambah ABC sama dengan B dikali A tambah C. Ya. Dari 3 gerbang N, 3 input ya. Kalau kita buat dengan 2 input ini ada 5 nih. 2 gerbang OR, 2 input, 3 gerbang NOT, ternyata dia hanya 1 gerbang N, 1 gerbang OR, 2 input, dan 1 gerbang NOT. IC berbeda. Kalau gunakan IC ini, dia 2 IC. Dia bisa 5. 3 ini dia perlu 2. Ini 2. Ini 2. Bisa 5. 6 malah ya. Sehingga dia dapat dibilang. Nah, cuman caranya tadi ada beberapa perhitungan. Tidak bisa langsung kita dapatkan, oh ini yang paling sederhana. Tidak bisa. Tetapi lebih sederhana bisa. Tapi bukan paling sederhana. Hati-hati itunya ya. Kalau lebih sederhana, berkurang 1 saja itu lebih sederhana. Umpamanya di sini dia, hilang 1 C-nya saja umpamanya. Udah, atau not-nya hilang 1. Itu udah lebih sederhana dari sebelumnya. Tapi yang kita cari adalah rangkaian yang paling sederhana. Tidak bisa lagi disederhanakan. Tapi hasilnya sama. Ya, antara rangkaian awalnya, itu kan berarti rangkaian awal. Dengan rangkaian disederhanakan itu, inputnya tidak ada perbedaannya dengan semua kombinasi yang ada. Ada 3 kombinasi bagian berapa sama.
perannya lebih lama, berarti komponennya juga lebih sedikit. Nah, tapi ada beberapa cara tadi kan? Ini satu cara, ada bisa 4 cara, 3 cara. Itu dari persamaannya nanti ya. Nah, itu kalau secara aljabar. Nah, makanya untuk persamaan yang lebih dari 2 kelompok variabel, ini kan 3 kelompok ya. 2 yang tadi. Kalau yang 2 nggak perlu kita udah langsung. Ini rangkaian bisa disederhanakan, tidak langsung ketahuan. Dengan cara, apakah ada yang sama dulu? Kalau tidak ada yang sama, nggak bisa disederhanakan. Kemudian ada nggak yang berlawanan? Berlawanan itu kan hanya digital ya. Kalau di analog tidak bisa. Berlawanan berarti kalau dia A, berarti lawannya komplemennya. B, berarti B komplemennya. Nah, itu digital analog tidak bisa. Karena dia kemungkinannya banyak. Itu kalau 3 ke atas kita tidak disarankan untuk cara ini. Karena dia nih, semuanya ada 4 persamaan. Harus kita pakai menjadi pilihan. Kita simulasi ini kita lihatkan ya. Nah, gimana caranya untuk komponen persamaan-persamaan yang cukup panjang, yang sangat panjang malah ya. Nah, kita gunakan dengan peta Karnaugh. Sekarang kita membuat peta Karnaugh. Apa perbedaan peta Karnaugh dengan tabel kebenaran? Kalau tabel kebenaran adalah memperlihatkan output bagi masing-masing kondisi input. 00 outputnya apa? 01 outputnya apa? 10 outputnya apa? 11 outputnya apa? Kalau ada 2 ya. Input dan seterusnya. Juga berarti dapat kemungkinan outputnya apa bagi masing-masing. Sedangkan peta Karnaugh memperlihatkan semua hasil kali fundamental dari kombinasi input tadi 00, 01, 10 hasil kali fundamentalnya yang menghasilkan output 1 saja. Nah, ya. Output 1 saja. Hasil kali fundamental yang output 1 saja. Nah, sudah. Jadi kalau tabel kebenaran kan semua kombinasi input. Apapun dia, mau 0, mau 1, itulah outputnya semuanya. Sini yang outputnya 1 saja. Selain 1 tidak perlu kita. Nah, dari yang output 1 ini, hasil kalkulasinya, baru kita buatkan petanya nanti. Ya. Nah, gimana membuat petanya? 2 variabel dulu, yang paling sederhana. Tapi variabel A dan B. Jadi berarti dia vertikal dan horizontalnya satu-satu. A, B. Fundamentalnya nih, ini outputnya umpamanya kan, yang contoh yang tadi. Dua variabel A dan B, berarti dia 00, 01, 10, 11 kombinasinya ya. Outputnya pada saat 00 umpamanya 0, 010, 11, 10, 101. Ini hasil kali fundamentalnya. Untuk peta Karnaugh yang diambil ini. Ya ini nggak usah. Sama dengan jumlah hasil kali tadi ya. Ini tidak perlu jumlah hasil kali nanti. Masing-masing beli sendiri untuk petanya. Nah, 2 variabel. Berarti A dan B untuk petanya kita susun. Boleh A komplemen dulu A. Atau di sini A komplemen. Boleh nggak? Saya maunya di sini A dulu. Lalu di sini A komplemen. Boleh. Yang tidak boleh adalah sini A ini B. Boleh. Atau A komplemen, ini B komplemen nggak boleh. Saya maunya di sini B. Di sini B komplemen. Boleh. Saya mau di sininya B dulu. Nggak mau A di sininya. Tapi di sininya otomatis B komplemen. Oh, di sininya saya maunya A komplemen. Boleh. Tapi itu akan merepotkan kita nanti menyusun petanya. Di sini A ya kan? Boleh. Di sini B dulu, di sini A komplemen. Boleh. Ya. Atau di sini A. Sebaiknya disamakan. Kalau B, di sini A. Ini komplemennya. Ini boleh bolak-balik. Artinya apa? Ini hanya boleh berubah satu dalam satu. Ini pasti boleh hanya satu ya, karena hanya satu. Dari A komplemen menjadi A. Dari B menjadi B komplemen. Dari A komplemen menjadi A. Dari B komplemen menjadi B. Tidak boleh. Kalau 2 variabel dan 3 variabel baru nanti bisa ada 2. Boleh. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan yang tadi. A, B komplemen. Gantung petanya ya. A, B komplemen. Ini aslinya dulu. A, B komplemen. Ini A, B komplemen. Ini dia koordinatnya. Sejajar dengan A, di sini dia. Sejajar dengan B, berarti dia di horizontalnya A, ininya B komplemen. A, B komplemen kan. Dan satu lagi AB. AB ya. Ini A-nya, terus ke sini A, ya. B-nya sini. Kalau yang ini gimana? Yang merah ini ya. Ini adalah AB komplemen. Ya. A-nya sini. A. B komplemen di bawah. Ini. A, B komplemen.
AB. Ini A-nya, B-nya di atas. Tak sejajar ya kan? Cuma tadi dia vertikal, ya horizontal karena vertikal. Karena titik koordinatnya berbeda. Nah, boleh ya? Boleh. Kalau yang ini gimana? Ada komplement. Ini A, ini kan? A, B komplement. Sini dia. Merah ya. Merah. Kemudian AB. A, ininya, ini AB. AB. A, B komplement. AB kan? Oleh. Tapi kebanyakan buku menyusunnya seperti ini, komplement dulu. Umpamanya dua, A komplement, B komplement, baru bawah. Ini yang paralel. Lalu masukin hasil kali fundamental pada peta tersebut. Ya. Yang merah sesuai dengan ininya ya, merah. Ini yang hitam. Ya. A, B komplement. A, B. Sisanya baru diisi dengan apa peta. Nah, ini baru membuat peta. Penyederhanaannya belum ya. Membuat peta dulu. Ini dua variabel. Dua variabel ya. Mana yang tiga? Nah, di tiga harus hati-hati. Karena nanti dia tidak boleh berubah dua variabel dalam satu perubahan. Yang ada tiga apa ya? ABC kan? Ada 8 kemungkinan. Di sini ada 3 input yang satu, 3 output yang satu. A komplement B, C komplement. Kemudian AB, C komplement, ABC. Selainnya 0. Ini 3. Tapi buat petanya dulu, baru dimasukin ini. Petanya boleh yang vertikal AB, boleh yang vertikal BC. Jadi, saya mau AB dulu di sini, AB di sini, C. Saya mau A saja di sini, BC di sini boleh. Buat di sini ya. Saya mau sini A saja, Pak. Boleh. Tapi ini kebanyakan buku yang gunakan ini. Saya mau A di sini. A. Ini otomatis A. Ini B. Saya buat dulu yang di atas ya. Komplement dulu. B komplement, C komplement. Nah, ini berubah satu. Boleh B yang berubah, boleh C. Ini saya ubah C dulu. Sesuai dengan di atas. B-nya tetap, berarti B komplement. Tidak boleh di sini B, C. Nah, yang berubah C-nya. Yang berubah kan? B-nya tetap, C-nya berubah. Di sini, apa lagi? Tidak boleh B tetap. C berubah, kembali ke sini dia. Yang berubah, tidak boleh B berubah, C berubah juga. Nah, di sini C-nya tetap. C tetap, B-nya berubah. Yang terakhir, baru salah satunya berubah, tapi nggak boleh yang udah ada. Nah, ya. Ini yang terakhirnya, yang belum ada adalah satu dulu, ini yang berkomplementnya nanti kita C aslinya kan. Ya, kalau C saya ubah, ya kan? C saya ubah, kalau B saya ubah sama dengan ini. Nah, makanya C yang saya ubah. C. Kan tidak yang sama. Ini B komplement C, komplement ini B-nya saja, C-nya tidak. Ini dua-duanya tidak, ini B-nya. Kita hitung komplementnya berapa? B. 1, 2. Yang B-nya 1, 2. Nah, benar B-nya. C-nya komplementnya 2. 1, 2. Yang C-nya 1, 2. Sama. Enggak. Boleh. Tapi yang orang banyak seperti ini. Boleh enggak saya mulainya sini ABC dulu? Boleh. Kamu ABC nggak pakai komplement dulu? Boleh. Tapi yang berikutnya itu harus konsisten. Satu yang berubah, tidak boleh langsung A komplement, B komplement. A saja komplement atau B. Sama tetap A dulu atau A berubah boleh. Ini A yang berubah. A yang tetap B-nya berubah. Ini A-nya yang berubah. Kalau B-nya berubah lagi kembali ke atas. A-nya yang berubah. Oke ya, B-nya. Di sini harus berubah lagi. Ya. Ini. Tidak boleh ada yang di atas. Kalau umpamanya ini yang saya ubah. A yang saya ubah kembali ke sini dia. B yang saya ubah. Nah, ada ya. B. Ini kembali sini. Ya, belum saya ubah. Ya. B saya ubah. Oh, tidak ada. A saya ubah kembali sini. Nah, B saya ubah. Dari A-nya tetap. B-nya dari adik komplement tidak ada. Boleh. Tinggal di sininya C. Di sini C komplement. Boleh. Boleh nggak sini C komplement? Boleh. Cuman nyusun petanya repot nanti. Nah, ini cara membuat peta ya, 2. Tidak boleh ada yang berubah. Kalau 2 ini lebih gampang. Nanti kalau 3 variabel.
Kalau 4 dia jangan buat 3-3, buat 2-2 ya. 3-1. Kalau 3 udah pas, ada yang 2 dan 1. 2-1 atau 1-2. HB, sini BC. Boleh. Baru kita masukin yang tadi. A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. Kalau yang sini gimana ya? A komplement, B, C komplement. Sini. Beda kan? Kemudian A, B, C komplement. A, B, C komplement. Di sini mana? A, berapa kan? B ini cari. B, C komplement. Yang ini A, B, C. Gimana tuh? A ini B, C. Sama. Sisanya 0. Kalau ini gimana? Ini apa tadi? A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. Kemudian sini ya tadi ya. Sini ya. Sini. C. A komplement, B, C komplement. Yang keduanya A, B, C komplement. A, B, C komplement. A, B, C komplement kan? Kemudian A, B, C. A, B, berapa? A komplement, B, A komplement, B. Nah, sisanya, nah, masuk kita ke sekarang yang 4 variabel. Nah, yang 4 jangan dibuat 3-1 atau 1-3. Ya. Dan dibuat 4 variabel 1-3 atau 2. Kan 4. A, B, C berarti ada 16 kemungkinan. 2 pangkat 4. Yang outputnya satu hanya ini. A komplement, B komplement, C komplement, D. A komplement, B, C, D komplement. A komplement, B, C, D. A, B, C, D komplement. Yang lainnya, berapa? 14. Coba pertanyaan, jangan dibuat dua-dua. Di sini AB, di sini CD. Kalau di sini CD, sini AB boleh terserah. Urut tadi ya. Nah, ini sama. Ini AB, satu berubah, B yang berubah. Ini A yang berubah, ini B berubah. Lihat, dicek. A komplementnya 2, A-nya 2 udah. B komplementnya 2, ini sama. Ini juga sama. D berubah, kemudian C berubah, kemudian D berubah. Lihat, C komplementnya 1, 2. D C-nya 1, 2. D komplement 1, 2. D-nya 1, 2. Baru masukin yang tadi. Ini ya. A, B, A komplement, B komplement, C komplement, D. A komplement, B, C, D. Ini A komplement, B, C, D komplement. Ini A, B, C komplement, D. Sisanya 0. Jangan dibuat sini 3. Sini A, B, C, sini D. Nah, repot yang 3-nya. Kecuali 5, mau nggak mau ada. Nah, kita sampai 5 saja itu ya. Nah, itu udah 32 kemungkinan. Karena kalau 5, nah, 5 mau nggak mau harus ada yang 3. Nah, ini lebih susah. Ya, makanya tadi 4 jangan dibuat 31, buat 22 tanya. 2 variabel kombinasi vertikalnya, 2 kombinasi variabel 2 vertikal, kombinasi 2 variabel horizontal. Kalau 3 ya terpaksa 21 atau 12. 2 ya pasti 1 ya. Tidak ada yang mau. Nah, kalau 4 tadi jangan buat 31 atau 13. Nah, ini yang 3-nya susah. Jauh lebih susah. Ini ada 16 nyambung ya. Ada 5 6 ada 1 kombinasi inputnya mulai dari 0 5 kali sampai 1 pertanyaan gimana? Masa ada 3. Ini sama dengan tadi ya. Yang 2 dulu sama. D ini berubah E, ini berubah D, ini berubah E. Lihat, D komplementnya 1 2. Ini D-nya 1 2. E komplementnya 1 2, E-nya saja 1 2. Ini. Jadi A komplementnya 3, A-nya 3. Ya, A komplementnya 4, ya, A-nya 4. B komplementnya 4, B-nya 4. C komplementnya 4, ya 4. Ini kita urut seperti tadi. Ini kan yang berubah E-nya. Ini saya berubah A di sini. Boleh nggak saya berubah C? Oke. Berubah A. Ini sampai di sini masih enak. Ke bawahnya nih harus hati-hati. Ini berubah A. B komplement, C komplement. Berubah B.
tinggal C komplement. Berubah C. Nah, ini. Terus berubah salah satu kan di sini. Kalau saya berubah A, jadi A komplement, saya ubah B dulu. B. Kan? Tidak ada B tengah kan. Kalau saya ubah C, ini sudah ada. Kemudian berubah A dan berubah B yang belum. Berubah A, ini belum ada kan. A komplement, di C belum ada. Tapi kalau ini saya ubah C, nah, ini sudah ada di sini. Ini maka ubah B atau A. Ini B yang ubah ya. Nah, sini tidak boleh lagi B rubah kembali ke sini dia. Nah, saya ubah A. A kemudian B di mana di atas. Nah, di sini harus mulai hati nih. Kalau saya rubah C, kembali ke atas. Kalau saya rubah B, ya, rubah B ini. Nah, baru dia bisa. Nah, belum ada. Kalau saya ini yang saya rubah A, kembali ke sini. Nah, berarti tinggal B yang berubah. Nah, terakhirnya ini, tapi hanya ditetapkan. Kalau saya berubah B lagi di sini, kembali ke atas. Tapi B yang berubah. Berubah C. Nah, itu cek. A komplemennya 4. 1, 2, 3, 4. A-nya harus 4. 1, 2, 3, 4. Tapi A nyaman itu. Tidak ada yang 4 tinggi. B-nya juga gitu. B komplement 4. 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 2, 3, 4. C komplementnya 1, 2, 3, yang paling bawah 4. C-nya 1, 2, 3. Usahakan. Apalagi nanti 4. Berarti A-nya 8, B-nya 8, C-nya 8, D-nya 8, komplemennya juga 8. Nah, ini udah sama dengan tadi. Baru dimasukin ini tadi. Ini A, B, C, D, A komplement, B komplement, C komplement, D, E. Ini A, B komplement, C komplement, D komplement, E. Ini adalah A, B, C komplement, D, E komplement. Ini A, B komplement, C, D komplement, E komplement. Ini adalah A komplement, B komplement, C, D, E. Ini A komplement, B komplement, C, D, E komplement. Sisanya 0. Sudah kita selesai membuat petanya. Ya. Selesai membuat peta, bagaimana nanti gunanya peta tersebut? Nah, baru dia. Nanti dekat-dekatan ini bisa kita sederhana. Ini ada beberapa. Dia binar juga. Mulai dari berdekatan 2, berdekatan 4, berdekatan 8. Itu bisa kita sederhanakan. Itu dulu. Nah, ya. Hati-hati yang sampai 3 tadi ya. Kalau 4, buat 2-2, jangan dibuat 3 atau 3-1. Kalau 5 terpaksa, 6 sama dengan tadi ya. 6 ininya tinggal urut di sini. D, E, F. Bisa, kita urut. Boleh nggak? Saya boleh ABC ini boleh. Yang penting, ini dari sini, dari yang pertama ke kedua, tidak boleh 2 yang berubah variabel. Jadi kalau sini komplemennya hilang 1, tidak boleh di sini umpamanya A, B, C komplement. Bisa, 2 yang berubah. Kemudian, dalam urutan tidak boleh 2 yang berubah. Kemudian tidak boleh ada satu pun yang sama. Kalau ada yang sama berarti ada yang hilang. Makanya jadi salah. Makanya ceknya tadi apa? Cek A-nya berapa buah. Harus kalau 2 variabel berarti dia 2A. Kalau 3 variabel berarti dia 4. Benar ya? 3. Kalau 3 kan? Jadi 4. Dia adalah totalnya 8 ya, separuhnya. Kalau 4, 2 dia kan 4 kan, separuhnya itu dia 2. Kalau 4 itu 16, berarti separuhnya 8. A-nya 8, A komplementnya 8. Antar satu urutan pertama dan kedua tidak boleh 2 yang berbeda. Ini kan berbeda cuma 1, ini juga berbeda cuma 1. Jadi ininya ya, balik ke atas dia. Nah, urutannya boleh ABC dulu boleh, terserah kita. Ini memudahkan kalian. Ya ABC enggak. Oke, habis itu harus berubah A atau B atau C yang berubah. Jatuhnya ABC boleh, tidak ada larangan. Yang penting dia jangan sumbernya A sini E baru B D A, itu kan bikin repot sendiri ya. Ini boleh enggak? Sini enggak ABC sih Pak. Saya mulai A dulu, kemudian baru D, kemudian baru C. A, B, C, sisinya B dan E. Bikin repot sendiri kan? Itu boleh. Boleh.
Itu akan merepotkan pembuatan peta. Bacanya itu juga repot. Karena A, B, C, D, E urutnya. Itulah gimana kita cara membuat peta Carnot. Ya. Nah, baru kita masukin hasil kali fundamental yang outputnya satu saja. Yang perlu kita koordinatnya itu yang perlu kita paskan adalah yang outputnya satu. Selain satu, ya isi nol nanti. Nah, nanti yang kita mau sederhanakan adalah yang angka satu ini. Itu cara membuat peta. Nah, kalau di buku-buku dia hanya sampai ini kebanyakan. Sampai 4 variabel yang seperti ini ya. Peta. Saya tambahkan 5. Berarti kalau 6 udah bisa ya. Karena 6 tinggal yang horizontalnya 3. Yang 7 baru ini yang 4 atau yang 4 ya. Bisa buat sampai 5 saja, berarti yang 6 otomatis bisa kita ubah. D, E, F. Jadi kamu mau urut sendiri lagi boleh, tidak ada larangan. Yang penting antara variabel kelompok pertama dan keduanya hanya satu yang berbeda. Kedua dan ketiga satu yang berbeda. Dan dari totalnya itu tidak boleh ada yang sama. Artinya apa? Cara ngeceknya adalah bapaknya ABC. Arti A-nya ada 4. A komplemennya 4. Selain itu tidak ada yang ini ya tadi ya, antara kelompok satu yang berikutnya hanya satu yang berubah, kemudian cek lagi. Kalau ada yang kurang berarti ada yang sama. Bapaknya A-nya hanya 3, A komplemennya 5. Nah, berarti ada yang sama. Atau B-nya ada 3, ada 5. B komplemennya 3. Nah, jadi sana apalagi nanti umpamanya C-nya 6, C komplemennya 2. Lebih parah lagi. Tapi ada 2 yang sama. Nah, kalau tidak hanya berubah satu, itu nggak masalah, gampang. Dari atasnya ya. Cuman tidak boleh ada yang sama. Kalau berubah satu kan pokoknya ubah aja yang dari atasnya satu kan. Seperti ini nih. Coba ABC kan. Saya kembalikan lagi, ini C berubah satu, tapi di atasnya udah ada. Nggak boleh. Ya. Nah, itu dia. Nanti dari hasil peta ini penting. Kalau petanya salah, otomatis penyederhanaannya salah. Itu dia. Jadi peta ini, petanya, tapi peta yang berbeda itu bisa hasilnya sama. Makanya satu membuat ini ABC, yang satu lagi A komplemen, B komplemen, C komplemen. Berbeda dia nanti gambarnya di petanya. Tapi kalau penyederhanaannya nanti dia akan sama. Asal itu tadi urutannya benar. Tidak ada yang sama dan kemudian antara satu kelompok dan berikutnya hanya satu yang berbeda. Waktu di sini bolehnya A komplemen dulu, yang satu tidak. Itu dia petanya berbeda. Atau yang berubah sini, saya berubah A di sini, yang satu berubah C, petanya akan berbeda. Tetapi nanti penyederhanaannya nanti kita lihat waktu penyederhanaan. Dengan peta berbeda, itu gambarnya berbeda juga ya. Letak angka satu berbeda karena koordinatnya berbeda. Tapi nanti hasil penyederhanaannya tetap. Yang penting dia membuat peta Carnot tidak ada ketentuan harus. Tapi itu adalah yang di buku, itu adalah yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Makanya begitu dia komplemen dulu. Kita maunya enggak, komplemen boleh. Tapi jangan umpamanya A, C, kemudian B, ya itu bikin repot sendiri gitu ya. Apalagi AD. Dan ininya BC, akan repot kita bacanya. Urut kalau itunya urut. Itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi untuk minggu depan ya. Di mana dari peta Carnot tersebut menyederhanakan. Nah, tadi menyederhanakan adalah untuk kelompok-kelompok yang lebih dari 2. Kalau 2 tidak perlu kita buat peta. Untuk apa kita buat peta? Memperpanjang masalah aja. Karena ada langsung ketahuan. Kalau 3 tadi kan kombinasinya banyak. Bisa kelompok pertama dengan kedua, bisa kelompok kedua dengan ketiga, bisa kelompok pertama dengan ketiga. Jadi kalau 4 kan, pertama dengan kedua berarti ketiga dengan keempat. Pertama dengan ketiga berarti kedua dengan keempat. Pertama dengan keempat berarti kedua dengan ketiga. Kan? Kombinasi itu kan. Mana yang paling sederhana? Dengan peta tidak, langsung satu dapat. Kita jadi baru membuat ya. Gimana menyederhanakan? Yang menyederhanakan adalah yang angka satu tadi. Nah, saya ini dulu ininya ya, yang hadir ya. Saya copy paste dulu supaya sebagian sudah saya
Itu kita. Nah, dari hasil UTS sebagian sudah saya periksa, belum semua tapi ya. Ada yang bagus banget, artinya 100, 140 ya, 45. Tapi masih ada juga yang kurang bagus ya. Belum semua, tapi udah lebih separuh saya cek ya. Ya bagus. Ya kalau salah sedikit saya benarin lah ya. Oh, ya. Berarti maksudnya benar. Tapi kalau prinsipnya salah itu benar, itu nggak bisa. Nah, sampai di sini kita hari ini di depan kita lanjutkan gimana menyederhanakan dengan kata-kata. Nah ini untuk orang ini tapi sih ya, Telkom ya itu jaringan itu diperlukan kata-kata. Menyederhanakan itu sangat kompleks. Kalau semakin banyak ya, jadi kata-kata itu berguna nanti. Berbeda dengan jaringan listrik dia tinggal nyambung aja ya. Dari ujung, mau tinggal disambung, mungkin dayanya masih kuat, gitu kan. Tapi kalau jaringan telekomunikasi kan tidak, dia pakai kode kan, ya, nomor, ya, jaringan itu juga apa namanya fiber optik untuk telekomunikasi. Jadi banyak telekomunikasi nanti kata-kata itu menyederhanakan jaringan. Jadi tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang itu nanti dia. Nanti ada nomor orang yang sama ya, boleh. Itu nanti address yang sama, kita bentrok. Kalau address kita di komputer kan sama kan, bentrok ya, konflik ya kan. Sekarang banyak orang buat address itu dia dibuat otomatis gitu ya, fix. Nah, dia nanti berubah sendiri. Fix itu gunakan nomor tuh nggak boleh. Otomatis kan, nomor kita otomatis berubah tercatat dong. Itu nanti. Nah, itu kita kuliah kita minggu ini, nanti minggu depan kita gimana tuh menyederhanakannya. Kita tidak boleh tidak menggunakan lagi aljabar ya, karena aljabar adalah untuk persamaan-persamaan yang sederhana. Ini langsung kelihatan, oh ini tidak bisa lagi sederhanakan nih. Udah segini nih rangkaiannya. Nah, itu nanti. Oh ini masih bisa nih, ada yang bisa disederhanakan. Nah, itu dia, kalau dengan kata-kata masih kelihatan nanti. Oh ini udah paling sederhana, nggak bisa lagi disederhanakan. Tidak perlu cari-cari kita. Kalau aljabar itu harus dicek satu-satu. Mana yang sama, mana yang berlawanan, gitu ya. Kalau kadang-kadang langsung kelihatan, karena di peta itu seperti visual ya. Visual. Oh ini nggak bisa lagi, oh ini masih bisa. Gitu ya. Kita tutup oleh kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan ini ya nilainya saya kelihatan. Saya tutup ya.